viral dan menghebohkan jagat media sosial TikTok. Sebuah akun TikTok yang bernama Lord Jesus Can Cure Ka'bah memposting video yang berisi fitnah dan menghina hal yang berhubungan dengan Islam. Hal tersebut adalah Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam. Dalam video yang diposting oleh akun Lord Jesus Can Cure Ka'bah itu, ditampilkan bahwasannya Ka'bah berubah menjadi setan yang bertanduk dua dengan ukuran besar sambil membuka mulutnya. Setan itu dikelilingi oleh orang-orang yang seolah-olah sedang tawaf. Ini merupakan suatu fitnah keji yang disampaikan kepada umat Islam. Tidak tahu siapa pemilik akun itu, tapi sebaiknya kita sebagai umat Islam untuk menahan sikap agar tidak berbuat semena-mena. Cukup laporkan saja akun tersebut agar mendapatkan perhatian serius dari pihak TikTok. Kita sebagai umat Islam harus tidak mudah terpancing oleh hal-hal yang memecah belah kerukunan antar umat beragama seperti ini. Anggap saja pemilik akun ini adalah oknum gila yang tidak menyukai kedamaian dan sangat senang untuk merusak persatuan umat. Kita juga sebagai umat Islam harus membentengi diri dengan meningkatkan kualitas pengetahuan kita tentang Ka'bah. Seorang Muslim harus memahami Ka'bah adalah tempat suci dan disucikan oleh pemeluk agama Islam. Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf. Ini beberapa fakta yang harus Anda ketahui tentang Ka'bah. Dalam kitab suci Al-Quran, diceritakan bahwa Ka'bah kali pertama dibangun Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini dimuat di beberapa surat Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Maidah ayat 97. Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci, tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, Haju dan Kalaid, yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ada juga di Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui." Kemudian di Quran Surat Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Pembangunan Ka'bah diperkirakan dimulai pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Selain itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Ka'bah dibangun sejak zaman Nabi Adam. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa bentuk Ka'bah saat kali pertama dibangun memiliki tinggi 30 hingga 31 hasta atau 20 meter dengan lebar 20 hasta atau sekitar 10 meter. Tahukah Anda bahwa sebenarnya ada dua Ka'bah suci? Ka'bah yang kita lihat terletak di Mekah, Arab Saudi, sedangkan yang lainnya terletak tepat di atas Ka'bah ini di 7 langit dan dikenal sebagai Bait Al-Makmur. Baitul Makmur merupakan sebuah tempat suci yang berada di langit. Tempat ini merupakan Ka'bah bagi para malaikat yang terletak di langit ke-7. Setelah Isra Miraj, Nabi bersabda, "Aku diperlihatkan Baitul Mamur." Aku bertanya kepada Jibril alaihissalam tentang hal itu, dan dia berkata, "Ini adalah Baitul Makmur, tempat 70.000 malaikat melakukan salat setiap hari. Dan ketika mereka pergi, mereka tidak pernah kembali. Tetapi selalu ada yang baru masuk ke dalamnya setiap hari." Para malaikat tersebut beribadah di Baitul Makmur dan melaksanakan tawaf di sana, sebagaimana penduduk bumi melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah mereka. Baitul Makmur adalah Ka'bah bagi penduduk langit ke-7. Karena itu, di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyandarkan punggungnya pada Baitul Makmur karena beliau adalah Nabi yang membangun Ka'bah di bumi. Ibnu Katsir juga menuturkan bahwa letak Baitul Makmur itu lurus di atas Ka'bah. Andai jatuh, maka akan jatuh menimpa Ka'bah. Dalam hal ini, Ibnu Katsir bersandar pada hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ibnu Jarir meriwayatkan melalui Khalid bin Arorah bahwa ada seseorang bertanya kepada Ali,
apakah Baitul Makmur itu? Ali menjawab, sebuah rumah di langit yang disebut dengan Adeh Durah, letaknya lurus di atas Ka'bah. Kesuciannya di langit adalah seperti kesucian Baitullah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang menunaikan salat di sana dan tidak pernah kembali selama-lamanya. Mulanya, Ka'bah memiliki dua pintu yang berfungsi sebagai pintu masuk dan pintu keluar. Selain itu, Ka'bah dulu juga mempunyai jendela pada salah satu dindingnya. Ka'bah yang disaksikan sekarang hanya memiliki satu pintu dan tanpa jendela. Meski terdapat pintu lain yang ada di dalam bangunan itu digunakan sebagai akses menuju atap. Pintu ini dibangun oleh Abdullah bin Zubair pada tahun 64 Hijriah. Sesuai dengan arahan Aisyah, pada tahun 75 Hijriah, pintu ini ditutup oleh Hajjaj bin Yusuf. Awalnya berbentuk huruf Latin D kapital, sesuai dengan pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian, Bareba dibuat berikutnya. Desain bangunan suci itu berubah menjadi bentuk kubus saat dibangun ulang oleh suku Quraisy. Sebelum datang risalah Islam yang dibawakan Rasulullah SAW, perubahan bentuk pada masa itu disebabkan orang-orang Quraisy tidak mampu membangun kembali keseluruhan struktur bangunannya, lantaran kekurangan dana. Hajar Aswad semula berbentuk batu utuh, namun karena berbagai insiden yang menimpa selama sejarahnya, batu itu kini terpecah menjadi 8 bagian dengan ukuran yang berbeda-beda. Saat ini, Hajar Aswad telah ditempelkan ke sebuah batu yang lebih besar dan dibingkai oleh perak. Bingkai itu dibuat oleh Abdullah bin Zubair. Dikutip Live in Saudi Arabia, 6 pecahan Hajar Aswad lainnya diklaim berada di Istanbul, Turki. 1 dipajang di Blue Mosque, 1 ditempatkan di makam Nabi Sulaiman, dan 4 lainnya di Masjid Sokulu Syahid Mehmet, Pasacamii. Ka'bah awalnya tidak ditutupi kain hitam. Tradisi penggunaan kain hitam dimulai oleh suku Abbasiyah yang menyukai warna ini di rumah tangga mereka. Sebelum perubahan ini, Ka'bah juga berwarna hijau, merah, dan putih. Mengutip laman Arab News, pada masa lalu, kiswah bukan berwarna hitam. Warna kain penutup Ka'bah ini berubah beberapa kali pada masa lalu. Direktur Pusat Sejarah Mekah, Fawaz Al-Dahas mengatakan, Nabi Muhammad pernah menutupi Ka'bah dengan kain Yaman bermotif garis putih merah. Kemudian, Abu Bakar Al-Siddiq, Umar ibnu Al-Khattab, dan Utsman ibnu Affan menutupi Ka'bah dengan kiswah berwarna putih. Lalu, pemerintahan Ibnu Al-Zubair menutupi Ka'bah dengan kiswah berbahan brokat warna merah. Pada zaman Abbasiyah, kiswah terdiri dari 2 lapis. Lapis pertama kain berwarna putih, kemudian di bagian luarnya berwarna merah. Kesultanan Seljuk Turki lalu menggantinya dengan kain brokat kuning. Khalifah Abbasiyah Al-Nasir mengubah warna kiswah menjadi hijau, kemudian brokat hitam, dan warna brokat hitam ini tetap dipertahankan hingga sekarang. Kata Fawaz Al-Dahas, pemerintah kerajaan Arab Saudi kemudian mempertahankan warna hitam karena tahan lama dan tidak mudah kotor jika disentuh oleh jamaah. Para raja dan sultan muslim melanjutkan menutupi Ka'bah dan merawatnya, kata Fawaz Al-Dahas. Bahkan menurut literatur sejarah, pemasangan kiswah atau kain penutup Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu sudah berlangsung sebelum Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam.